Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah nikmat Allah kita bisa berkumpul, bisa sholat berjamaah yang dilakukan dengan majelis ilmu, dan majelis ilmu yang panjenengan minta ke saya adalah tentang akidah, dan memang kita seyogyanya membahas kitab, tapi karena ketemunya sebulan sekali maka tidak ada momen-momen yang penting, maka materinya saya ganti dengan hal-hal yang penting itu, dan tentu saya geser, saya sempet-sempetkan ke arah akidah. Dan dalam hal ini yang menurut saya penting dan banyak orang Islam khususnya yang ada di Solo ini melakukan kesalahan, yaitu terkait dengan menyikapi bulan Muharram. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 36, "Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum." Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12 bulan. Jadi yang noto bulan itu enten 12 niku nggih Gusti Allah. Dan ketetapan Allah di waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram. Sehingga bulan Hijriyah niku Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Jadi ini pun akhir tahun. Nah, mungkin masuknya Muharram lagi. Nah, Nabi mengingatkan tentang bulan-bulan itu, yaitu salah satu mutawaliyah, 3-nya itu berurutan. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, 11, 12, 1. Kemudian Rajab Mudhar alladzi baina Jumati wa Sya'ban, dan kemudian Rajab yang terletak antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Nah, jadi dalam Islam itu bulan haram ada 4 ditambah bulan suci bulan Ramadan. Nah, kenapa disebut dengan bulan haram? Nanti ada. Tapi yang menarik, Nabi SAW selain menyebut sebagai bulan haram, Nabi juga menyebut sebagai bulannya Allah untuk Muharram. Dia SAW bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan sahrullah al-Muharram." Puasa yang terbaik setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Niki mboten puasa khusus mboten. Nggih niku Senin Kamis. Puasa Daud atau Ayyamul Bid. Nah, monggo jenengan pilih. Nah, puasa yang paling banyak sepanjang tahun full sebulan itu Ramadan. Kemudian di setelahnya itu Sya'ban. Setelahnya itu maksudnya lebih sedikit. Dan Sya'ban itu paling banyak setengah bulan, bukan sebulan. Berarti cuma 15 hari. Nah, berarti Muharram, kalau mau berpuasa sunnah Muharram, monggo dengan setting sendiri, apakah Senin Kamisnya, apakah Daudnya atau Ayyamul Bidnya. Kalau bisa totalnya jangan lebih dari Sya'ban, karena puasa yang terbanyak Nabi setelah Ramadan itu Sya'ban, berarti maksimal 14 hari. Nah, jadi Senin Kamis seminggu 2 kali, kali 4 8, tambah Ayyamul Bid 3 11, itu pun pas. Nah, jangan pilih yang itu pas. Anda jangan pilih misal apa niku Daud, maka ketemu ini kan 30 bagi 2 15. Nah, jangan kelongi 1 apa 2, itu pas. Jadi bukan puasa khusus, tidak ada. Kemudian afdhalus sholati ba'dal fardhu sholatul lail, dan sholat yang terbaik setelah sholat wajib itu sholat malam. Nanti ada sebagian orang yang salah kaprah pun sholat malam ini pol kebar jam setunggal ini nanti mendekati subuh, seperempat jam atau setengah jam sebelum subuh nggak bisa melek, tidur tangi-tangi duha. Nah, itu salah. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ini sholat wajib itu lebih utama daripada sholat sunnah, dan sholat sunnah yang paling utama sholat lain. Iya, tadi kan dengan tipikal orang yang tidak bisa melek kalau sudah sholat tahajud, itu tahajud mang damel mepet subuh mawon. Jangan jauh-jauh dari subuh sehingga kita nggak bisa melek. Loh mas,
Bukannya ada sunnah Nabi itu habis sholat tahajud itu tidur sebentar. Iya, Nabi niku nek merem niku atine digir. Nah nek kita moto merem kabeh terus untuk wong semaput gitu kan. Maka kalau kita biasanya nek sare terus bablas nggih. Langkung sae nggih bar tahajud mboten sak sare. Pramila tahajud mboten sak dawa-dawa. Nanti jenengan umum misal subuh jam 4:04 ya jenengan bangun setengah 4 atau jam 4 kurang seperempat, setengah jam niku jenengan tahajud 2 sebagai tahajud, terus 1 sebagai witir. Kok jene waktu tambah lagi 2 mungkin ketemu nih 6+1 alhamdulillah, 6+3 alhamdulillah. Ngoten. Jadi jangan mengejar keutamaan tapi meninggalkan kewajiban itu kelentu nggih. Sematan ugi ada sebagian kaum muslimin niku mengejar keutamaan kok dakwah. Ayo urut dakwah metu kok omah 3 bulan mangkat gitu kan. Bojone tak serahke karo Gusti Allah. Harusnya kan orang-orang yang kita tinggalkan bahkan untuk hal yang wajib kayak haji, manis taqwa ilahi sabila ketika kita tinggalkan ya mereka harus kita tinggali. Jangan begitu kita tinggalkan terus dititipkan. Nah ini keliatu terus gandeng sanguni mepet tak titip karo tangga. Nah itu keliatu harus clear. Makanya nanti ada seorang wanita itu meninggal karena ditinggal bojone dakwah dalam tanda kutip ning boten ditinggali dhek kudu ngopeni anak papat karo goleke pangan. Wis akhirnya kekesalan meninggal. Makanya itu ya orang yang mengejar keutamaan tapi meninggalkan kewajiban itu godaan setan juga itu. Berarti setan itu kan menggoda manusia dimulai dari kesyirikan, nek gagal nanti ke kebid'ahan, nanti nek gagal dia menuju ke dosa-dosa besar, nanti nek gagal dan setan baru masuk ke manusia itu diminta untuk banyak berbuat dosa-dosa kecil. Kecilnya nek akeh kan jadi numpuk nanti gede gitu. Nah kemudian yang kelima yaitu mementingkan hal yang penting meninggalkan yang lebih penting. Nah, itu yang musibah di situ. Nah musibahnya apun tenggih banyak menuntut ilmu itu di yang kelima gitu. Nah kalau kesyirikan insya Allah aman lah, kebidahan insya Allah aman, dosa besar insya Allah aman. Tapi yang bawah ini ya, itu kadang karena nggak ngerti skala prioritas akhirnya paling-paling. Bapak-Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah kemudian terkait dengan Muharram lagi ya, sehingga tadi bulan haram itu ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram niki urut, kemudian ada Rajab. Nah, kenapa disebut bulan haram? Nah, tadi dari depan saya bilang sebagian ulama berpendapat karena dilarang berperang. Zaman dulu itu nggih, perang itu enten aturan mainnya. Bulan haram tidak boleh perang. Terus perang dari pagi sampai sore, mungkin mensenjang itu leren. Tutupnya sesuk neh, nah gitu. Saat ini tidak kenal waktu, tidak kenal masa, bendino perang, bentahun perang, kan? Maka Allah berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 5, "Fa idzan salafal ashurul hurum faqtulul musyrikina haitsu wajadtumuhum." Apabila telah habis bulan-bulan haram maka bunuhlah orang-orang musyrik dimanapun kamu jumpai. Ini ayat medan perang. Nanti ada sebagian kaum muslimin yang aliran keras itu memahami ayat ini, berarti ya di luar bulan haram aku ketemu orang kafir pateni ning dalan. Ini salah. Ini ayat di medan perang, ayat tentang peperangan. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saking mulianya bulan haram, maka seorang muslim tidak boleh bermaksiat di bulan haram. Berarti di luar bulan haram boleh maksiat mboten. Cuman nanti dijelaskan oleh sebagian ulama seperti Qatadah, rahimahullah, Imam Qatadah, dia berpendapat bahwasanya dosa di bulan haram itu lebih besar daripada bulan biasa. Dalilnya apa? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 36, yaitu pada akhir ayatnya, "Fala tadlimu fihinna anfusakum." Jangan kamu berbuat kedzaliman, jangan kamu berbuat dosa di dalam bulan-bulan haram atas diri-diri kalian. Sehingga bermaksiat kepada diri sendiri dikatakan oleh Imam Qatadah, "Inna dzulma fil ashhuril hurum a'dhamu khati'atan wa wizran min adzulmi fi ma siwaha." Maka berbuat dosa di bulan haram itu dosanya lebih besar daripada di bulan-bulan lain. Nah nanti perdebatan ulamanya jumlahnya lebih banyak atau jumlahnya sama tapi lebih gede. Pada bahasanya kan misalnya seorang melakukan kemaksiatan A dosanya 10,
di bulan biasa. Apakah di bulan haram jadi 15 atau 20? Nah, perbedaan ulamanya nanti ada yang mengatakan jumlahnya jadi tambah banyak. Nanti ada ulama yang mengatakan jumlahnya sama 10-nya, tapi 10 ini ku luwih antep. Corong misal di bulan-bulan biasa, umpama 10 niku ibaratnya 10 siji ini sak menten-menten bunderane. Dan niku bulan haram niku gede-gede sak semua. Nah, jadi luwih gede, luwih antep gitu. Nah, itu khilaf ulama. Sing intine pokoknya dosa di bulan haram niku lebih berat daripada di bulan biasa. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki ngomongkan bulannya termasuk tempatnya. Ketika Allah melalui nabinya menyebut sholat di Masjid Haram itu pahalanya 100.000 kali daripada di masjid lain, maka berbuat maksiat di sana itu dosanya lebih gede. Gampangannya ngeten, misal selain contohkan, ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Beramal kecil yang baik itu akan dilihat, beramal kecil yang jelek itu dilihat. Namun dan dengan kalian jumeneng ngeten iki ngupil di buat ning masjid. Dosa apa itu pahala, Pak? Dosa cilik pahalane mergo pilih cilik. Padha-padha ngupil ke Masjid Haram ya. Upile tetep padha cilik tapi dosane luwih gede karena nika Masjid Haram. Nah, makanya Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita hidup kita harus bisa memetakan, memilih dan memilah waktu dan tempat tertentu, jangan dipukul rata. So, aku ning ngene gawe ini kayak ngene ning kono ya koyo ngono. Nah, itu enggak boleh. Jadi kayak misal kita ketika ketemu teman kita ngobrol biasa mungkin gitu sosok ya, namun tentu sosok kepucut miso-miso barang gitu kan. Nah, terus naik ketemu sama kabupaten mungkin wali kota Solo apa ya, terus miso-miso kan, itu tentu kondisi-kondisi seperti itu tentu kita akan membedakan. Mungkin kudu ngerti ganggu mergo ning wali kota ngoten kan. Nah, maka Bapak Ibu dari Allah Subhanahu wa taala sepatutnya mungkin satu masjid kita bisa ketemu sama teman ngomong santai gitu kan. Begitu di masjid ya mungkin bahasa-bahasa seperti itu kita tinggalkan. Apalagi misalnya dengan sami sepuh, nah, maka itu dikelongi ya. Maka yang seperti ini kita harus pahami, kalau di bulan Muharram itu salah satu bulan haram, bulan suci, maka di situ kita tidak boleh bermaksiat di bulan-bulan suci karena dosanya lebih besar. Bukan berarti di bulan lain niku dosanya kemudian dientengin buatan. Maksudnya ada 4 bulan kita latihan untuk ngerem dosa, termasuk Ramadan berarti 5. Harapannya yang 11 niku kita kemudian terlatih untuk tidak banyak berbuat dosa. Dan kemudian seorang ulama Abu Usman An-Nahdi menyebutkan rahimahullah, kanu yu'adzimuna salasa asyarat. Ada 10 hari yang kami agungkan. Yang pertama al-asyaratul akhirah min Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan. Niku di malam harinya. Kenapa? Karena ada Lailatul Qadar. Wal asrul awal min Dzulhijjah, dan 10 awal dari bulan Dzulhijjah itu di siang harinya karena ada hari Arafah. Nah, kemudian wal asrul awal minal Muharram, dan 10 yang pertama bulan Muharram. Nah, kalau yang 10 terakhir Ramadan dalilnya jelas, 10 awal bulan Dzulhijjah dalilnya jelas, dan yang ketiga ini 10 awal bulan Muharram saya secara pribadi belum pernah ketemu dalilnya. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, namanya ulama berpendapat ketika enggak ada dalil yang menentangnya, yang bertentangan, yang kontradiksi, maka tidak ada masalah. Pendapat beliau enggak salah. Nah, hanya saja yang harus kita pahami, 10 yang terbaik ini kita harus bisa mengerti di sebelah mananya. Ada 10 hari terakhir Ramadan terbaik malam harinya, maka sebaiknya jenengan ketika matahari terbit ini banyak istirahat. Nah, mungkin matahari tenggelam berarti malam banyak lelekan boten nggih mau sekedar jagongan nggih, wirid, zikir, maca Quran, ngaji, kemudian tarawih, mungkin nggih pengaosan, terus napa mawon pokoknya yang bersifat ibadah. Sementara ketika di bulan Dzulhijjah, karena itu terbaik di siang harinya, maka pas matahari tenggelam dengan istirahat. Di luar waktu sholat, supaya sholat di sholat, nih bar sholat itu silakan istirahat. Nah, mungkin pas matahari terbit itu banyak-banyaklah ibadah dari sejak subuh sampai maghrib. Nah, ibadahnya apa ya? Yang tadi di malam 10 terakhir itu dengan pindah ke 10 awal Dzulhijjah. Lah Muharram karena nggak ada dalil khususnya, maka wallahu alam berarti ini kemungkinan baik di siang dan di malam harinya. Jadi dengan yang longgar siang ini monggo, yang longgar malam ini monggo sesuai kelonggarannya. Nah, soal kemudian mana yang kemudian harus kita dahulukan karena nggak ada dalil, maka dibebaskan. Wallahu taala alam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan-bulan haram.
Dan kemudian dianjurkan juga untuk memperbanyak puasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda, bahasanya Nabi SAW lam yasmi sahron kamilan qatun ghairu Ramadan. Bahasanya Nabi SAW itu tidak pernah menyempurnakan puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan. Jadi puasa sebulan penuh niku Ramadan, walam yakun yasumu sahron aksara mina Sa'ban, dan tidak pernah Nabi puasa lebih banyak daripada bulan Sa'ban. Maka tadi saya bilang di depan tadi, ketika konteksnya adalah puasa sunnah di bulan Muharram, maka yang harus kita lakukan adalah jangan sampai lebih banyak daripada Sa'ban, apalagi lebih banyak daripada Ramadan. Ramadan jelas 29 atau 30, Sa'ban itu setengahnya, maka yang terjadi pada di bulan Muharram maka kita tidak boleh lebih daripada Sa'ban. Ya, artinya minimum maksimal 14. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di antara tanggal 1 sampai 10 itu ada tanggal yang paling istimewanya, yaitu tanggal 10-nya. Nabi SAW bersabda, "Siyamu yaum Asyura ahtasibu 'ala Allahi ay yukaffiru as-sana alladhi qablahu." Puasa di hari Asyura saya berharap Allah agar dapat menghapuskan dosa setahun yang lalu. Arafah setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Kalau Asyura setahun yang lalu. Namun Imam An-Nawawi menjelaskan yang dihapus itu dosa-dosa kecil. Dosa besar tetap harus taubat. Apalagi dosa besarnya kedoliman pada manusia, maka tetap harus mengembalikan hak yang diambil. Misal dan ada seorang koruptor korupsi 11,8 triliun gitu kan. Nah, pengen tobat, ya niku ditokke dibalekke. Kepada siapa? Ya kepada yang berhak. Kalau emang duit negara balikan ke negara. Kalau emang duitnya masyarakat balikin ke masyarakat. Jadi yang korupsi ini niku 1000 triliun pertali dijual pertama niku. Nah niku kudune dibalikin ke masyarakat niku kudune. Nah, bentuknya nopo ya? Monggo terserah dia mau ngatur gimana. Nah, sayangnya gitu kan. Nah, biasanya orang-orang yang ngambil ngoten niku salah alamat. Caranya gimana? Dia mengatakan bertobat tapi dindake dhewe. Nah, dia mulai njiko dana desa piye? Terus entah tak bertobat piye tak munggah kaji. Yang kayak gitu enggak boleh gitu. Nah, jadi harta haram tidak boleh digunakan untuk beribadah. Nah, makanya Nabi mengatakan innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu Maha baik dan enggak akan mau menerima ibadah dari sumber harta-harta yang kotor. Nah, makanya kita orang beriman jangan sampai kemudian punya angan-angan gitu loh. Wah kayak itu korupsi rakonangan bu, ya aku ya melu, betul, ampun, betul usah korupsi. Untuk isi dek serapopo itu barokah timbang untuk oke tapi betul barokai. Para mulai mungkin di akhirat akan bertanggung jawab setiap sennya, setiap rupiahnya pak. Wah itu musibah luar biasa dan mengerikan itu pak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya yang kayak gini-gini kan baru saya coba suarakan di wali kota. Saya dapat jadwal itu sebulan itu 2 kali untuk mengisi kultum. Ya, tema saya gak jauh-jauh dari situ. Karena saya tuh kasihan itu, kemudian PNS nyari nafkahnya itu, ya, ngerti gajinya sidik tapi tetap dilakoni mergo ngengen gitu. Pengen bermain hal-hal yang gak bener. Di situ konflik of interest, memanfaatkan jabatan itu yang kemudian harusnya dijauhi oleh orang-orang yang beriman. Ya saya coba untuk menyadarkan, nek gak sadar ya sudah gak apa-apa. Terserah dia pun akan bertanggung jawab masing-masing. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kemudian ada hal yang menarik. Apa itu? Nabi memerintahkan untuk puasa di tanggal 10. Kemudian para sahabat mengingatkan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innahu yawma yu'addimuhul yahud wan nasara. Tanggal 10 itu orang Yahudi dan Nasrani itu mengagungkan tanggal itu. Dan Nabi itu paling nggak senang kalau apa yang dilakukan itu sama dengan dua golongan manusia itu Yahudi dan Nasrani. Karena Nabi itu merasa kita itu orang yang beriman dan punya idealisme sendiri, tidak boleh melu-melu, tidak boleh sama, gitu kan? Makanya nek orang-orang niku, napa Budi Utomo niku nek tobatnya nganggo kertas terus dinyatakan saya bertobat, kemudian menyesal gini bersedekah tanda tangan di atas petrik, itu melu-melu Yahudi Nasrani. Cara tobatnya mengakui dosa kayak gitu caranya. Nah kayak gitu salah jelas. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, di sini dikatakan ya Rasul orang Yahudi Nasrani juga mengagungkan tanggal 10. Maka Nabi pun mengatakan faidakan al-amul mukbil, nek nganti tahun ngarep aku cek dikei waktu hidup, insya Allah atas izin Allah sunnal yaumat tasik,
kita mulai berpuasa dari tanggal 9. Falam ya'til 'amul muqbil hatta tuwfiya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah SAW ternyata tahun depan tidak sampai umurnya beliau SAW wafat. Sehingga Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini namanya sunnah takririyah atau bisa disebut juga dengan sunnah qauliyah. Pernah diucapkan belum dilakoni atau pernah ditetapkan tapi belum dilakoni. Sehingga ketika jenengan mau berpuasa mengposo ke tanggal 9 dumugi sedoso. Itu yang spesial. Tapi yang spesial yang lain di bawahnya itu, ya monggo nek mau Senin Kemis, nek monggo mau ayam ulbitnya, monggo kalau mau nopo Daudnya silakan. Dan puasa itu sehat, ngoten nggih. Dengan catatan nggih pas bukane mboten okolan gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada musibah akidah di bulan Muharram yang itu khususan mobil khusus terjadi di Pulau Jawa, khusus melih di kota Surakarta. Ini yang coba saya suarakan agar kita sebagai orang muslim yang berusaha untuk beribadah dengan baik dan benar, jangan sampai akidah kita ternodai. Apa itu? Menyatakan bahwasanya bulan Muharram atau bulan Suro sebagai bulan sial. Saking dinyatakan sebagai sial sampai dipenging ojo nikahke anak, mengko ndak ngene, mengko ndak ngono. Ojo nglakoni iki lan kuwi lan macam-macam lah gitu. Hal-hal yang berbau tahayul, bid'ah bahkan khurafat. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Kahfi tentang musibah yang terjadi pada manusia, yaitu mereka beramal tapi amalnya enggak didapatinya. Sehingga di situ kita harus berhati-hati, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu. Allah berfirman, "Qul hal unabbiukum bil ahsarina a'mala alladziina dhalla sa'yuhum bil hayatid dunya wa hum yuhsinuna annahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Maka katakanlah, apakah kamu mau kuberitahu tentang orang-orang yang rugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang amalnya sia-sia di dunia. Kenapa? Karena ketika di dunia dia menyangka sudah beramal baik, tapi di akhirat gak dapat apa-apa. Nah, itu siapa? Banyak contohnya, tapi salah satunya orang-orang yang menganggap sialnya waktu. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis qudsi, Allah berfirman. Jadi Allah berfirman itu enggak cuma Quran, hadis qudsi juga. Qala Allah azza wa jalla, Allah Ta'ala berfirman, yu'zini ibnu Adam. Manusia sudah menyakiti aku. Menyakiti di sini bukan menyakiti secara fisik, tapi menyakiti non fisik. Dan ketika Allah merasa tersakiti, maka hati-hati kalau Allah kemudian murka. Yu'dini ibnu Adam, manusia menyakiti aku apa? Ya subud dahro, dia menghina masa. Wa anna dahru, padahal masa itu yang menciptakan aku. Biyadiyal amru, semua urusan itu aku yang noto. Uqallibul lail wan nahar, bahkan terjadinya perubahan malam dan siang itu saya yang ngatur. Kok kamu yang nyandai? Sampai tentrek di dan tulisannya, aku sing rekoso, kowe sing kok cangkem gitu loh. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ketika Allah sudah menyatakan iki sing noto aku, kamu nggak usah nyandai gitu. Nah, nyandai seperti apa? Ini yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Mereka mengatakan wa qulu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa man nuhlikuna illa dahra. Kami hidup itu tidak akan gimana-gimana. Justru yang membuat kami gimana-gimana itu karena waktu. Wah, dia merasa hidupnya enak. Begitu ada kecelakaan, wah ini guru-guru metu pas Jumat Kliwon. Nah, kemudian dia kehilangan mobil, misalnya, wah ini guru-guru metu pas tanggal 13. Atau kemudian dia naik pesawatnya jatuh, wah ini guru-guru nih pesawatnya ini nomor 13. Atau kemudian naik lift ceblok, guru-guru lift itu dikaini nomor 3 atau nomor 4 tuh. Jadi selalu dikait-kaitkan. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahum bidzalika min ilmin, mereka enggak tahu itu ilmunya, enggak ada, enggak punya. Inhum illa yadunnun, yang mereka sampaikan itu cuma prasangka yang enggak berdasar. Dan kemudian dalam Quran surat Al-Araf ayat 131 Allah menyebutkan mereka bahwasanya mereka itu suka mencari kambing hitam, dan yang dikambing hitamkan itu adalah waktu. Allah berfirman, fa idza ja'ahumul hasanatu qalu lana hadhi. Kalau mereka mendapatkan kebaikan, mereka mengatakan, loh ini hak kami ini orang pintar, kami orang hebat, kami orang sekolah, kami dapat ini pantesan ini. Wa in tusibum sayyi'atun yatatayyaru. Tapi kalau mereka mendapat yang buruk, mereka langsung mencari kambing hitam. Iki mergo tanggale ra pas,
mergo pasarane ra pas, mergo mbiyen nikahe pas wulan suro, mergo napa anak ragil dinikahi karo anak napa. Nah niku lho. Canda-canda iki pasarane si iki karo iki ra ketemu, urung diitung, urung alah mbuh niku lah. Mulai nganti mumet Pak ngadake ngoten niku. Mumete pripun? Kebenaran kalau berlaku, kalau memang itu sebuah kebenaran harusnya berlaku universal. Tapi karena itu tidak universal, di negara lain nggak ada. Dengan kok ten Malaysia tekoan. Kau tahu nggak apa itu wagipon kliwon? Nggak ngerti dia. Namanya binatang Arab, hal anta tadri ma huwa kliwon. Tadri, mantap kliwon kan. Dah mudah. Nah, orang-orang LDI itu kan kalau di sana ditanya, iki lho sak meneh bali enek Afrika, enek Amerika, enek Aljazair, enek macam-macam Arab. Deloken siji di sing LDI, kae enek mah. Makanya kalau dia mengklaim kebenaran tapi kok cuma berlaku sektoral, wilayah khusus, tempat khusus, maka itu bukan kebenaran. Maka dalam konteks ini, ya, ketika memang dinyatakan bahwasanya itu kebenaran, ya pasti kamu juga ngerti mereka akan menjauhi. Tapi faktanya enggak. Ini menunjukkan bahwasanya itu bukan kebenaran, klaim-klaim itu. Wa in tusibhum sayi'atun yatayyaru. Mereka hanya mencari alasan, iki lho kami hitam tanggal ini, waktu ini, bulan ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena tidak berlaku universal, maka di sini kita sebagian kaum muslimin meyakini nek nikahnya putra di bulan Suro itu bulan sial sehingga nanti potensi cerai. Maka zaman dulu orang Arab dulu sebelum Nabi datang itu juga punya kebiasaan sama, tapi bukan Suro. Apa Pak? Yang disialkan dianggap sial orang Arab itu apa kalau nikah? Ada yang tahu? Bulan Syawal. Jadi mereka punya keyakinan persis kayak orang kita. Nek nikah di bulan Syawal itu marai bubrah le omah-omah. Makanya ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu tentang agama tauhid, beliau dikisahkan oleh Ibunda Aisyah, "Tazawwajani Rasulullah SAW fi Syawal." Beliau menikahi aku di bulan Syawal. Dan wabana bi fi Syawal, dan beliau tinggal bersamaku di bulan Syawal. Jadi ada nikah, ada mulai rumah tangga. Nah ini kalau dalam sirah, beliau menikahi Ibunda Aisyah itu umur 6 tahun. Beliau baru mulai bersama dengan Ibunda Aisyah itu umur 9 tahun. Niku nek dicocokke sak niki ten mriki ten kutha Surakarta niki. Iso-iso tandane niku pedofilia. Tapi jadi ini dengan ibu melihat orang Papua itu yang kayak baju merah putih ini berarti SD. Ini awalnya gede-gede sehingga ya, kalau kita mau pakai kacamata yang lebih luas, sebenarnya demografi atau kondisi sosial kultur masyarakat itu menyebabkan pertumbuhan yang berbeda-beda. Apalagi panas PDB padu otomatis pada umur jadi tidak perlu kemudian kita tahu Nabi Muhammad itu pedofilia yang tidak jelas. Bahkan di beberapa negara Eropa atau Amerika itu usia minimal tidak lebih daripada kita 16. Kita kan 18. Tapi yang terjadi di Ponorogo ada ratus atau puluhan anak SMP minta dispensasi nikah. Jadi umurnya nyanda tapi gandeng mentang diperbolehkan untuk menikah anak SMP. Berarti umur 3 SMP. Ini orang dari 17 loh. Nek lulus SD, masuk SD 7 tahun, 6 tahun terlepas, setelah 14, belum layak nikah, tapi minta diizinkan untuk nikah secara resmi. Kenapa? Bacot mentang ini. Makanya ini musibah nih yang harus kita pahami ya, bahwasanya jangan kemudian kita latah kayak orang-orang orientalis dan kemudian menghina Nabi SAW. Ya, Nabi tidak pernah melakukan apa yang dituduhkan oleh mereka, dan struktur sosial pada waktu itu memang membuat orang itu tumbuh lebih cepat. Makanya nanti ada pemuda-pemuda niku yang mendatangi Nabi pengen melu jihad, dan Nabi melihat kira-kira umur 14 tahun, kemudian ditanya di Pak Abu masih minta izin. Nanti dalam riwayat yang lain masih punya bapak ibu enggak, masih berbakti sama mereka itu lebih utama. Dan kemudian oleh sebagian ulama fikih itu dirumuskan bahwasanya baliknya seorang laki-laki yang pertama
yang pertama ketika mimpi basah. Yang kedua, ngapunten, ketika tumbuh bulu di kemaluannya. Ini udah masuk balik. Balik berarti wajib sholat, wajib poso. Nah, yang ketiga, kalau mimpi basah ya belum atau pernah neng lali gitu kan. Iki dokelingan atau mimpi basah belum. Nah, ini yang ini jelas sudah tua-tua. Ini loh, ini bocil-bocil ini. Nah, itu ya. Kalau itu lupa, maka yang kedua, bulu di kemaluan ada enggak? Kalau itu ya enggak ada, maka yang ketiga minimal 14 tahun. Jadi nek enten putra jenengan umure pun 15 16 gak gelem poso, ketika iku apa kira poso lah, kurang mimpi basah kok Pak. Lah ning titik kowe nek rambuté ora ya ora enek, tapi umurmu 15 poso. Ngoten nggih. Jadi jangan sampai kalah sama anak-anak sekarang yang lebih pintar karena akses medianya lebih banyak. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Ibunda Aisyah pun membanggakan pilihan Nabi menikahi beliau di bulan Syawal. Nek awake dhewe wedi nikahi anak ning bulan Syawal. Jane ora wedi Mas, mung was-was ya padha wae. Lah was-was napa Pak? Was-was nek ngelemi kudu ora teko. Makanya jenengan nek survei ten KUA niku nek bulan Syawal niku lho, niku Pak Naib niku hampir kaya pengangguran ning kantor lontang-lantung ngono. Makanya mboten ngantri, tapi nek sadurunge Syawal, Syawal kan. Napa suro? Sadurunge suro kali sabare suro. Bah. Ketesuk awan bengi nek penting tekan tengah wengi itu enek sing ngantri gitu kan. Nah, Ibunda Aisyah membanggakan apa? Fa'ayun nisa'in Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kana akhta indahu minni. Istri Rasul yang mana yang dinikahi, dipilih untuk dinikahi bulan Syawal kalau ndak aku, Tobi. Itu menunjukkan iman itu sudah datang dan rasa takut tentang hari yang sial ndak ada. Bahkan Pak ngapunten, nah saya sudah ngomong gini, dan misal kok ada kaum muslimin yang menikahkan putranya di bulan Suro lalu kok cerai tenan, itu cerai bukan karena bulannya, ya karena memang ra cocok ngoten. Sakniki kula wale perceraian itu tiap kota niku ratusan bahkan sampai ribuan tiap tahun. Dan rata-rata mereka menikah tidak di bulan Suro. Pertanyaannya, kok ora enek sing ngarani berarti sing nikah itu tanggalnya ora bener. Nenten iki. Tapi nek tiba Suro mesti langsung iki guru-guru Suro. Kan itu wale-wale gitu kan. Artinya kalau kita mau jujur, mereka menikah banyaknya di luar bulan Suro, tapi ya tetap cerai itu. Berarti kan perceraian nggak ada kaitannya sama bulan gitu. Ribuan Pak, ribuan. Bahkan ada kota tertentu tuh sampai 1.500 kasus setahun gitu kan, perceraian. Jadi, ya banyak rondo-rondo Pak. Siji rantek Mas. Qalat, kemudian dikatakan wa kanat Aisyata tastahibbu an tudkhila nisa'aha fi Syawal. Dan Ibunda Aisyah itu paling seneng nek pas dapat giliran didatangi Nabi bilalah bulan Syawal. Kenapa? Ya, itu tadi dorongan untuk mematahkan khurafat orang pada zaman itu. Makanya dimulai dari sini. Nanti saya ceramah di masjid lain lagi saya sampaikan. Saya berharap loh ya, ini nanti hutan. Kalau diulemi jenengan nikahi putra jenengan pas bulan Suro. Kula mangkat Pak, wis tenang. Tapi nek ning wulan liyane ya sembuh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, niku musibah yang pertama. Musibah yang kedua, nah ini terjadi di negeri yang disebut Iran yang sekarang lagi perang sama Israel. Nah mereka tiap bulan Suro, bulan Muharram tanggal 10 menganiaya dirinya. Caranya gimana? Gepuk-gepuk awake. Ada yang pakai rantai, ada yang pakai besi, parah lagi ada yang pakai senjata tajam. Bahkan saya pernah lihat itu sampai gegere mloek niku enten, mloek ombo. Nah, ketika ditanya karepmu piye? Nah, kata mereka untuk merasakan kesedihan, kepedihan, kesakitan yang dirasakan Imam Husain ketika meninggal dibunuh oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Dan ini Pak, tadi di depan dia bilang, Nabi itu paling gak seneng kalau ritual agama Islam itu mirip dengan agama lain. Ini plek kayak kelakuan orang-orang Nasrani. Sebagian Nasrani gula, Nasrani yang ekstrim, mereka itu tiap jam 2 sampai menjelang subuh nggawa rantai karo ngeten iki Pak. Madhep kiblate Yerusalem. Cambuk-cambuk diel. Persis kayak wong Syiah. Dan di situ dia menangis-tangis
mengakui dosanya, kesalahannya. Cara tobatnya yang ekstrim ya, yang ekstrim. Tapi nggak semua Nasrani kayak gitu. Beres. Nah maka ketika kita mau melihat jadi itu ajaran benar apa enggak, gampang. Yang pertama, kebenaran Islam nggak mungkin sama dengan agama lain, nggak mungkin. Satu itu dulu. Kemudian yang kedua, ya, ketika memang kita mau melihat ini jadi benar apa orang, ini siapa yang dia anggap orang yang dibunuh itu? Imam Husain. Imam Husain anak siapa? Imam Ali. Pertanyaannya, Imam Ali dulu hidupnya bagaimana? Meninggalnya dibunuh. Nah, ketika Imam Ali ini terbunuh, bahkan kepalanya ini menjadi mahar oleh Abdurrahman ibnu Muljam kepada wanita pujaannya dari kalangan Khawarij, dan itu dicatat dalam sejarah sebagai mahar termahal sepanjang ya, keberadaan kaum muslimin. Ya. Nah, maka gak ada satu riwayat pun yang menyatakan kalau Husain dan Hasan putra beliau Imam Ali menantu Nabi SAW itu pernah menganiaya diri untuk merasakan kepedihan atas meninggalnya bapaknya yang dibunuh itu. Tidak pernah. Nanti nenek Husain sendiri nggak pernah melakukan itu. Kok tiba-tiba ada nongol orang mengklaim ini ajaran yang baik dan benar? Maka itu jelas pertanyaan. Tenan ora bener ora kan gitu. Jelas orang gitu kan. Makanya seorang muslim harus hati-hati. Dan ini mengke ketika masuk ke Indonesia turunannya banyak. Sing plek koyo itu ada Syiah itu. Tapi dia nggak berani pakai senjata tajam, pakai tangan, buok sosok sirah, buok gitu. Loro mas, loro lah gitu, namanya dipukul-pukul gitu. Nah nanti ada turunan yang lain. Mungkin tanggal 10 minggu gawein apa? Bubur merah, bubur putih. Nah, kenapa kok begini gitu? Karena ini hari raya anak yatim. Sing dimaksud sinten? Husain. Ini gue kira mulai. Mungkin datang Sumatera, mungkin datang mulai turunannya. Acaranya namanya nggih tabwik napa-napa. Jadi ada sesuatu yang diarak. Mungkin itu yang diarak niku terus ada makanan-makanan yang dibagi nggih tanggal niku mulai. Pokoknya jenengan harus jeli. Yang sesuai sunnah yang tadi saya jelaskan, sisanya berarti nggak pernah dicontohkan. Kalau nggak pernah dicontohkan, ya nggak usah dilakoni. Nah, nanti enak meneh napa niku ngarak kebo barang nah kayak gitu-gitu nggih atau satos. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada yang mau nanya, dipersilakan. Monggo Pak, Bu. Kalau nggak ada, kita tutup. Mas, nanya Mas. Kamu dari mana? Dari tadi. Dari mana? UNS. Oh, ya, siap. Tanyalah. Monggo Pak, Bu. Materinya pun telah semua. Mungkin ada juga orang yang ngajak majelis dengan zikir khusus, nah, itu tidak bagus juga. Nggak ada teman, nggak ada zikir khusus, tidak ada. Bacaan-bacaan khusus di bulan Muharram tidak ada. Mungkin ada juga yang sholat Asyura itu juga nggak ada. Ya monggo, kalau tenggo, pripun? Karena seseorang jatuh, apakah itu kecelakaan atau tabrakan dan sebagainya, tapi dia bahwa saya begini itu menurut saya yang salah. Itu kira-kira benar. Yang dia katakan itu gimana gitu? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang menimpa pada diri kita, satu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti terjadi. Itu pasti. Kemudian yang kedua, ini musibah, cobaan atau adab dikembalikan kepada diri kita. Ketika kita adalah orang yang bermaksiat, maka itu bisa bermakna cobaan, bisa bermakna adab. Nah, adab biasanya itu berat banget dan ditanggung orang banyak, sekampung, sak negara, sak kota. Nah, kalau pribadi maka itu bisa bermakna musibah yang fungsinya adalah menghapus dosa kita atau meninggikan derajat kita. Kalau konteksnya kita orang yang berdosa. Tapi kalau konteksnya kita ini orang yang tidak melakukan maksiat, kemudian terjadi kecelakaan dan seterusnya, maka itu cara Allah untuk menghapus dosa kita dan meninggikan derajat kita. Dan itu yang terjadi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi semua nabi itu mesti dicoba.
Dan cobaan para nabi, nggak ada ulama satupun yang mengatakan itu karena dosa mereka, nggak ada. Maka ketika kita mengatakan ini karena salah saya, nggak apa-apa. Kita suudzon pada diri kita, nggak apa-apa. Yang nggak boleh kita suudzon pada orang lain. Misal kita punya teman atau lihat orang jatuh bludak gitu kan, wah kayak mesti goro-goro pakaian dosa. Nah itu nggak boleh. Jadi kita suudzon pada diri kita, nggak apa-apa. Jangan sampai kita suudzon pada orang lain. Nah fungsi suudzon kita pada diri kita agar kita lebih mawas diri, lebih hati-hati, itu baik. Oh berarti aku kudu hati-hati. Mungkin dosaku akeh, jadi aku misal kayak gini, ada orang yang nyelangan dompet, lalu dia mengatakan mungkin ini aku kurang sedekah, tidak apa-apa. Tapi nek ada orang cerita, wah dompetku hilang, langsung kita respon refleks. Mergo kowe ora tau sedekah, padahal jane dhek ahli sedekah. Nah, itu kan kita jadi menuduh. Nah, yang kayak gitu tidak boleh. Ngaten nggih, Pak? Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Yang lain, monggo, Pak. Enggak harus soal surah loh, yang lain ya boleh loh, Pak. Gue ngenteni jam 9 niku lho. Boten. Ya ngenteni masih ngedum ngene lho. Kalau yang lain boleh, enggak apa-apa. Yang lain boleh. Ya saya punya kegunaan. Ye. Dia kan saya Ijab. Sementara yang dia putri itu maunya kan 1 tahun yang datang. Gimana? Yang dia putri mintanya 1 tahun yang akan datang. 1 tahun. Suwene. Terus bagaimana ketika dia dari yang laki-laki mau mengucap apa istilahnya, mengucapkan, tapi karena pihak yang putri itu dia tidak bisa ngomong bagaimana, terusnya minta tolong kepada dan dia laki-laki boleh dari minta tolong supaya diikatkan, diucapkan. Loh, katanya maunya setahun yang akan datang. Tidak, maksudnya kan karena itu kita jaga terus kita punya ide loh. Jadi bagaimana kalau kita ajak dulu ini kasih daripada jaga ini karena kalau terjadi sesuatu. Oh intinya ramenya gedenya setahun yang akan datang, tapi nikah secara agamanya sekarang misal gitu, tidak apa-apa kalau kayak gitu. Yang saya tadi mau bayangkan itu karena yang putri nggak mau, maka kita nyari pupuk bawang yang dinikahke sekarang. Nah itu tidak boleh kalau kayak gitu. Tapi kalau nikah secara agama sekarang, nanti ramenya, pestanya, walimahnya 1 tahun yang akan datang, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Kadang atau dinikah resmikan di KUA setahun yang akan datang, nggak apa-apa kalau kayak gitu. Tapi dia minta tolong dari pihak keluarga yang laki-laki tidak. Maksudnya? Jadi dia minta tolong karena tidak bisa mengucapkan atau bagaimana, terus kayaknya minta tolong yang keluarga pihak laki-laki supaya diucapkan tidak. Lah walinya siapa dulu? Walinya dari perempuan. Tapi dia minta tolong diucapkan dari keluarga yang laki-laki tidak. Enggak, waktu acara nikah siri itu si wanita ini yang mewaleni sinten? Orang tuanya. Iya. Tapi dia mau tolong Mas, tolong Pak dinikahkan anak saya. Maksudnya mau acarane gitu toh, nggak apa-apa. Malah dalam Islam yang saya tahu loh ya, yang saya tahu niku walimahan niku jane niku di pihak laki-laki bukan perempuan. Tapi di kultur kita kan di pihak perempuan bukan di pihak laki-laki. Walaupun mungkin enten istilah ngunduh mantu kan ngoten toh. Tapi nek mboten diunduh kan nggih kita juga nggak apa-apa gitu, bukan dianggap aib. Nah yang saya tahu walimahan itu malah di pihak laki-laki bukan di pihak perempuan. Tapi itu bukan keharusan ya. Artinya waktu itu Khalifah Utsman menikahi seorang wanita, begitu beliau kemudian sudah menikahi, ya nggak ada pesta karena beliau baru merintis lah istilahnya, baru di Mekah, di Madinah awal-awal itu baru merintis usaha dan segala macam. Nah beliau bajunya ada bekas parfumnya, parfum khusus buat nikah, warnanya kuning-kuning itu dengan bau tertentu. Nah Nabi begitu mencium itu mengatakan, Man Utsman ini bareng nikah dong. Kemudian Nabi mengatakan, Aulim walau bisa wali mau walaupun boleh wedhus siji. Nah itu menjadi dalil sebenarnya sunahnya. Ini buatan harus, enggak bebas dengan mau pakai itu mau yang lain boleh. Sunahnya sebenarnya walimah itu di pihak laki-laki bukan di perempuan. Artinya kalau konteks mau ngacarani tok itu di pihak laki-laki ya tidak apa-apa gitu. Tapi kalau tadi walinya diganti wong tuane sing lanang, nah itu kleru gitu kan. Hanya dia minta tolong. Lagi acaranya aja gitu loh, panggonan omahe gitu toh.
Pripun? Minta tolong ini pripun yang dalam maksud? Yang perempuan tadi, karena saya tidak bisa menjawab, tolong Mas, pokoknya saya minta tolong pada kamu supaya saya itu dijawabkan dengan ponakan dengan kalau ini. Oh, kalau itu tidak boleh no. Kalau itu tidak boleh no. Tak boleh. Jadi penyerahan perwalian itu dari wali nasab kepada wali hakim. Nah, wali hakim niku sinten? Wali hakim itu adalah orang yang mewakili penguasa. Dalam hal ini harusnya sing nikah putra anak perempuan tadi harusnya Presiden Prabowo. Presiden Prabowo ngutus Menteri Agama. Menteri Agama ngutus Kanwil Agama Provinsi. Kanwil Agama ngutus singkat cerita ujungnya KUA ngutus meleh namanya Pak Naib niku wau. Nah, jadi yang punya SK itu yang kalau model begitu, sehingga nikah siri itu sah kalau yang nikahkan ya bapaknya atau pamannya yang adik atau kakak dari bapaknya atau mbahnya dari bapaknya atau saudara laki-lakinya. Nek niku seorang janda maka bisa dinikahkan oleh putranya laki-laki. Ngotan. Jadi nek maksudnya tadi itu kayak nikahke kowe mewakili aku sing nikahke lah itu tidak boleh. Nah, itu hanya boleh dilimpahkan kepada wali hakim. Wali hakim itu harus negara. Dan itu musibah juga Pak, di Solo niku banyak orang-orang yang pengen nikah terus sing digodatekke wali niku ustad. Lah ustadnya yo radong ngono yo gelem mergo dikek amplop to. Pemenang ustad sebelah ngono kuwi lah kerep banget niku. Dadi anggar sing mlebu Islam versi dia sing wedok tok sing wedok diciluk niku gawa terus dinikahi dhewe. Jadi menikahi dirinya sendiri dan dia sendiri yang menikahkan dirinya sendiri gitu. Serwet banget pokoknya. Ngoten nggih Pak. Jadi tidak boleh kalau itu dilimpahkan sebagai wali hakim. Monggo yang lain. Bu, enggak apa lho Bu nanya lho Bu. Mas, tanya Mas. Enggak apa-apa. Kamu RS mana? Pabelan. Oh, Kendingan. Siap. Aku kemarin mau diundang nih ke Kendingan tapi rasidul. Apa kamu salah satu ada yang biasa enggak ya? Jadi saya itu mau diundang gitu. Terus saya udah oke ya bilang gitu. Terus masnya itu WA saya, ini acaranya sholawatan loh datang. Ya rapopo tau, sementing aku pengajian ora sholawatan. Habis itu terus ya cancel aja datang ya wis. Saya nggak ada masalah gitu dengan yang kayak gitu-gitu. Artinya kalau mereka mau ya monggo lah. Tapi yang jelas kan saya diminta untuk isi pengajian judulnya ini ya itu tak sampaikan. Bari putus pulau mulai kan jadi ora apa-apa gitu. Tapi jadi mau kita mengkon melu salawatan aku ya moh. Ada lagi? Bapak enggak ada? Cukup? Tit. Nah, nggih, oke lah kalau Bang Tit. Kita tutup nggih. Biasanya jam 09.00 deh. Kita tutup dengan doa nggih. Alih menghabiskan waktu sedikit 5 menit 10 menit. Oke, kita tutup dengan doa Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan sakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa adimi sultanik. Rabbana lakal hamdu anta nurus samawati wal ardi man fina wa lakal hamdu la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka samiun qaribun mujibud da'wat wa yaqdil hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa aqim nuzulahum wa wasi' madkhalahum waghsilhum bil ma'i wasalji wal barad. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqassu'ana wa tadarru'ana la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqiminas shalah min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al hadzal baladan aminan mutma'innan warzuq ahlahu minas samarati waj'alna wa banina an na'budal asnam. Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa wulata umurina. Allahumma aslih auladana wa aslih azwajana wa aslih imamana wa asatidana wa ikhwanana wa akhwadana ya arhamar rahimin. Irhamna waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma a'lanna wa ma asrarna
وما أنت أعلم به منا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين وهب لنا من الصالحين واجمعنا في زمرة الموحدين وأدخلنا الجنة كجنة النعيم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك أنت السميع الدعاء إنك لا تخلف الميعاد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.